Gereja Kristen Indonesia Surya Utama adalah sebuah jemaat GKI yang beralamat di Jalan Surya Utama Blok W1-3, Jakarta Barat. GKI Surya Utama memulai persekutuannya sebagai jemaat dewasa pada tanggal 31 Oktober 1983. Kehidupan bergereja GKI Surya Utama bergerak sangat dinamis, baik melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan maupun pemikiran dan perencanaan, serta dampak yang dihasilkan. Semua itu dilakukan oleh gereja dalam rangka menjalankan misi Allah di tengah dunia ini. Namun, gereja yang sekarang ini berdiri dengan megah, baik gedung maupun persekutuan orangnya, tidak terjadi dalam satu malam. Ada proses panjang yang telah dilalui, bahkan sebelum GKI Surya Utama diresmikan menjadi jemaat yang dewasa 40 tahun yang lalu. Nama saya Sieni. Saya mulai mengikuti ibadah di Surya Utama tahun 79. Waktu itu masih bakal pos. Dalam perjalanannya cukup singkat, akhirnya didewasakan di tahun 85. Dan pada saat itu Pak Adianto sudah mulai melayani kita. Saat itu pendeta konsulen pertama yang melayani itu Pak Pendeta Emeritus Robert Chandra, yang merintis dari awal untuk membantu persekutuan, memimpin persekutuan, dan kita menggunakan SDK 11 yang bangkunya masih bangku anak-anak, yang sering dengkul kita beradu. Ya, Pak Robi waktu itu memang tidak lama di kita, lalu digantikan Pak Henki Ketamiharja yang sampai akhirnya sekitar 2 tahun lalu kita didewasakan dan bisa mempunyai pendeta baru. Nama saya YO ya, terus Wirasti Tandean. Setelah kita pindah ke Sunrise, saya jadi anggota GKI Surya Utama. Mungkin 82, 81 ya, menjadi anggota sini, GKI Surya Utama. Terutama yang di SDK itu cukup lama ya. Setelah jemaatnya bertambah, kan tidak muat itu, lalu pindah ke SMP, SMA sini. Itu mulai banyak gitu. Tidak lama, tidak tahu kapan itu. Tapi setelah itu kantor Sunrise sudah selesai tugasnya di sini. Itu mungkin Pak Budi sama Pak Pratikno yang menghubungi mereka ya untuk dijadikan gereja GKI SU lah. Tapi saya lihat cukup cepat lah berkembangnya. Banyak yang merasai at home barangkali di Surya Utama. Pembangunan gedung GKI Surya Utama dilakukan pada tahun 1994 sampai 1996. Setelah itu masih ada beberapa renovasi hingga menjadi seperti sekarang. Pembangunan sebuah gedung gereja sebenarnya tidak hanya menunjukkan pertumbuhan fisik saja, melainkan juga pertumbuhan iman orang-orang di dalamnya. Karena itu, janji iman yang dilakukan untuk membangun gedung GKI Surya Utama bukan hanya soal persembahan uang yang besar,
melainkan juga persembahan waktu, tenaga, pikiran, dan kemampuan dari setiap warga jemaat. Kalau lahannya sendiri memang besar, 1.300 sekian. Ya, nah, kebutuhan kita hanya 500 jemaat karena kita di kompleks Sunrise Garden untuk menampung kebutuhan dari jemaat dari Sunrise Garden itu kira-kira 500 orang cukup. Duit ya, duit itu kan tidak gampang. Jadi kalau kita mau beli ini, beli itu, mau mengembangkan ini kan perlu uang belum tersedia waktu itu. Bahkan kita beli tanah aja waktu itu masih ngutang baik dari jemaat maupun dari pengembang. Waktu beli tanah di belakang 1.100 meter itu memang kita hanya punya uang 17 juta. Harganya tanah waktu itu 87 juta. Jadi untuk membeli tanah itu saya berusaha meminjam dari teman-teman jemaat sendiri. Jadi masing-masing 5 juta. Waktu itu saya dapat 10 orang di 50 juta dan 17 sisanya menyicil juga ke penjual pemilik tanah. Karena renovasi gedung gereja ini, majelis pas pada waktu itu memang saya masuk di dalam kemajelisan, itu memutuskan sekolah minggu harus jadi satu dengan gereja, supaya keluarga itu kan datang beribadah bersama-sama. Anak-anak bisa beribadah di tempat yang sama, enggak orang tua menjemput dan mengantar anak ke SDK 11 baru kemari gitu. Tetapi impiannya adalah di satu gedung itu orang tua bisa berbakti bersama-sama dengan anak-anak mereka gitu. Tentunya ruangan sekolah minggu dibandingkan dengan ruangan kelas itu sangat, di sini ya lebih bagus kan, kita bisa mengatur tiap kelas dengan gambar-gambar, dengan apa, dan furniture-nya juga jadi gimana gitu ya. Nama saya Adianto Surjadi. Saya melayani dari tahun 1985. Tentu saja perkembangan yang sangat signifikan karena saya masuk ke GKI Sunrise itu kan dari awal, sangat awal, dan anggota jemaat saya tidak ingat persis, tetapi mungkin di bawah 200-an begitu. Dan tentu saja dengan jumlah sekarang yang sudah sangat banyak. Saya pernah melayani di GKI Surya Utama itu tahun 94 masuknya ya, sampai 2006. Iya, saya melihat GKI Surya Utama itu dikaruniai Tuhan potensi yang luar biasa ya. Baik lokasinya di pinggir jalan besar dan juga di lingkungan pemukiman yang baik, menengah begitu ya. Dan juga saya melihat SDM-nya ya, jemaat yang sangat mumpuni begitu. GKI Surya Utama menyadari bahwa kehadirannya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memberi dampak bagi masyarakat. Setiap program gereja yang diadakan tidak pernah lepas dari situasi yang terjadi pada saat itu. Dalam pelayanan kesehatan, GKI Surya Utama mendirikan poliklinik untuk masyarakat sekitar dengan biaya yang sangat terjangkau. Tentu, ketika poliklinik ini didirikan pada tanggal 8 September 1984, belum ada asuransi kesehatan dari pemerintah seperti BPJS sekarang ini. Karenanya, biaya pengobatan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang cukup mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat yang kurang mampu. Sampai tahun 2023 ini, pelayanan poliklinik terus berjalan.
Bahkan ada rencana majelis jemaat untuk meningkatkan lagi pelayanan ini, baik fasilitas maupun kualitasnya. Yang poliklinik sini tuh dulu tiap tahun ngadain pengobatan gratis. Kalau nggak di dalam keluar tiap tahun. Biasanya kalau di dalam ngadain setahun 2 kali, Paskah sama Natal. Ya mungkin kalau yang paling berkesan itu waktu itu tahun 92 itu pelayan ngadain pengobatan gratis ke Tasikmalaya GKI Sipatujah. Itu pertama kali. Terus itu kan menempuh jalan yang jauh, udah susah. Mobil kayaknya juga tertentu yang bisa masuk karena jalannya masih tanah, penerangan belum ada. Program lain yang juga merupakan pelayanan GKI Surya Utama kepada masyarakat adalah Bethlehem. Program Bethlehem ini dimulai pada tahun 1996 dalam rangka membantu gereja-gereja yang hancur dalam peristiwa kerusuhan di Situ Bondo. Tetapi di tahun-tahun berikutnya, Bethlehem juga membantu masyarakat di tempat lain. Pengumpulan dana dilakukan dengan cara menjual ucapan selamat Natal dan iklan produk di halaman majalah Bethlehem yang terbit setiap tahun di hari Natal. Sebenarnya Bethlehem itu yang menggagas adalah Ibu Lani Arifin, Pak Cokro, dan beberapa kawannya. Itu karena terjadi bencana di Situ Bondo. Mereka tergerak hatinya ingin membantu, tapi kan ya inilah wadah untuk mencari dana untuk membantu mereka gitu loh. Itu terjadi di tahun 1997. Nah, tahun 2001 kita mulailah Bethlehem keluar. Datang sendiri ke tempat-tempat yang kita akan bantu. Pertama kali kita pergi ke Pati, mengadakan pengobatan gratis. Masih belum mengerti apa-apa, banyak kesalahan-kesalahan yang kita tidak antisipasi gitu. Tapi semua berjalan. Setelah itu tiap tahun kita pergi ke kampung-kampung, ke tempat-tempat yang sulit gitu loh, untuk membantu gereja-gereja di sana. Kita membantu apa yang mereka butuhkan. Kita membuat sumur, membuat MCK, ya membantu. Kalau tidak punya gereja ya kita bangun, macam-macam pekerjaannya. Pengobatan gratis juga banyak kita lakukan dan itu sangat memberkati ya. Saya banyak melihat mujizat ya di di tempat-tempat kita melayani. Pertama kali kita mengadakan pengobatan gratis tidak ada dokter. Dari SU tidak ada yang bersedia, dari gereja sana pun tidak ada. Tapi berkat doa-doa dan usaha kita, akhirnya pada hari H datang satu bis tenaga medis. Macam-macam dokter ortopedi, dokter bedah, terapis dan segala macam. Jadi banyak yang bisa ditolong dan ditolong sampai tuntas loh, dengan gratis. Itu ya mujizat-mujizat Tuhan ya. Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Di samping itu, nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot drastis. 1998 merupakan tahun yang bersejarah buat bangsa Indonesia. Pergantian kekuasaan pemerintah Indonesia diawali oleh kerusuhan massal yang mencekam yang terjadi hampir di semua wilayah, termasuk di GKI Surya Utama. Penjarahan terjadi di mana-mana. Banyak gedung dibakar, terutama gedung gereja. Pada saat itu, gedung GKI Surya Utama yang besar dan megah dan terlihat jelas dari jalan raya telah selesai dibangun.
Waktu kerusuhan yang saya lihat itu ya luar biasa sih. Saya pribadi melihat itu orang-orang itu sudah tidak ada rasa manusianya lagi lah, kalau saya boleh secara garis besarnya gitu ya. Karena waktu itu yang saya lihat itu yo orang jarah itu ya, yang di depan itu ada Lista, ada Kintamani itu, ada yang bawa gerobak, ada yang bolak-balik bawa apa gitu, kayak miliknya sendiri aja gitu ya. Jadi setelah itu ya tiap hari itu selama 3 hari kalau nggak salah ya gitu. Jadi setelah 3 hari itu baru ada keamanan, mulai itu ya, yang masih ada yang ngambilin sih, cuman udah ada keamanan itu malah ditangkepin. Yang saya lihat itu ya langsung dimasukin ke mobil itu ya, mobil polisi itu yang pakai truk kalau nggak salah itu. Kalau kondisi gereja sendiri waktu itu ya kita cuma jaga-jaga di dalam ya, sama keamanan juga. Terus di sebelah situ juga ada warga yang pakai pagar besi segala macam. Jadi ya kita nggak cuman lihat-lihat aja, selama dia nggak dekat nggak apa ya, kita cuman sekedar mantau aja, ngumpul di sini biar kelihatan ada orang gitu. Dan waktu itu ada instruksi dari Pendeta Dianto, cuman kita memang standby di sini, cuman saat kalau memang sampai ada yang mau merusak ke sini, kita pergi, kita nggak usah kita lawan gitu aja. Kalau saya pribadi nggak takut, karena kita tahu ya, maksudnya lihat bukan istilahnya orang atau apa yang kita diserang, karena taunya cuman jarah-jarah segala macam gitu ya, jadi kita ya biasa aja, cuman lihat gitu aja. Ya, tentu Krispon saat itu gereja sedang proses membangun terus begitu ya, dengan beberapa kegiatan di luar yang tentu membutuhkan banyak dana segala macam. Nah, ketika terjadi Krispon, tentu melanda ya semua manusia di Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Lalu fokus kita saat itu adalah bagaimana menghadapi orang-orang yang terdampak langsung dan menjadi korban-korban PHK atau bisnisnya langsung stop. Pertama kita membangun, bersiap-siap gitu ya, langsung sifatnya langsung ke teknis, punya konsep lebih dahulu, yaitu membangun namanya membentuk komisi peluang usaha di KPU. Nah itu ada tempatnya dan seterusnya. Dan kita akan melatih jemaat-jemaat, waktu itu hanya fokusnya pertama-tama hanya satu, yaitu membuat sabun. Supaya nanti dengan sabun itu bisa dia jual ke berbagai tempat, jadi seperti itu. Lalu nanti berikutnya berkembang yang lain-lain, program pertama adalah memetakan siapa saja yang terdampak, yang membutuhkan, dan itu langsung kita umumkan di warta jemaat. Dan ketika dikumpulkan di situ, baru kita mau bikin pelatihan membuat sabun. Lalu nanti berkembang, nanti pelatihan lain-lain yang dibutuhkan jemaat. Jadi memang kita berkomunikasi dengan warta jemaat, siapa yang dibutuhkan. Lalu kemudian ada orang-orang yang tertarik belajar membuat sabun gitu ya. Kemudian berkembang ke bidang usaha namanya tumbuhan, yaitu hidroponik dengan Ibu Ursula kalau salah gitu ya, yang mendampingi melakukan pelatihannya. Kemudian juga dari bidang AC, membuat AC seperti itu dengan Pak Hadi sebagai penggeraknya, Pak Hadi Bowo itu ya, yang sungguh-sungguh dia terlibat langsung menyediakan dana pelatihan itu memang luar biasa yang bisa saya ingat seperti itu. Pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pembinaan di dalam tubuh GKI Surya Utama sendiri. Perkembangan pembinaan dan pertumbuhan warga gereja, baik kualitas maupun kuantitas, terus terjadi dan diupayakan. Pelayanan kepada anak sampai lansia, juga dalam hal musik dan ibadah, terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Kalau jumlah sih nggak signifikan lah ya. Kalau kualitas ada perubahan ya. Dulu tuh kita bermain di target waktu ya, angka-angka gitu tuh. Jadi kalau 2 tahun kita mencapai jumlah sekian, 2 tahun kita sudah mencapai program ini.
saya bilang ya kita bukan perusahaan kejar modal apa investasi gitu ya. Itu bagus tetapi rasanya nggak terlalu gerejawi. Kalau gerejawi itu lebih kepada penghayatan berziarah. Kalau ziarah itu nggak ada targetnya. Bukan berziarah yang cepat itu berhasil, yang lama itu gagal, enggak ya. Abraham berziarah mengikuti suara Tuhan, dia berjalan, yang penting dalam perjalanan itu dia memaknai hidupnya. Jadi kira-kira gitu, kita 40 tahun sampai berapa tahun? Nggak ada targetnya, 40 tahun ke depan sampai berapa? 100 tahun selesai. Ya nggak mau kan 100 tahun selesai, mau terus. Jadi yang penting tiap kita berjalan, kita memberikan makna. Ya, jadi kira-kira begitu. Kehidupan bergereja GKI Surya Utama tidak terjadi secara otomatis. Kegiatan gereja bukan sekadar rutinitas. Semua itu digerakkan oleh Roh Kudus melalui orang-orang yang dipakainya. Ada nilai-nilai yang ditanamkan dalam pelayanan, baik kepada para aktivis gereja maupun warga jemaat. Nilai-nilai itu terlihat dalam setiap gerak, arah, dan langkah gereja. Nama saya Murni. Saya berjemaat di Surya Utama ini sejak gereja ini diresmikan ya. Tahun 83 ya berarti ya. Tapi sebelumnya saya sudah mengikuti kegiatan di sini sebagai guru sekolah minggu. Nah, itu awal mulanya dulu kan saya tuh anggota GKI Gunung Sari. Tapi karena saya tinggal di Sunrise, jadilah saya mulai tahu bahwa di sini ada sekolah minggu, dan kebetulan waktu itu sekolah minggu ini masih di bawah Bajem Sunrise Garden yang dikelola oleh GKI dan Mogot. Waktu itu ada anak-anak sekolah minggu sekitar 30 orang. Jadi sebetulnya sekolah minggu di Sunrise ini ketika dimulai oleh Ibu Yahya Priyatna itu pada tanggal 14 Desember 1979. Dan saya mulai membantu pada bulan Maret 1980. Puji Tuhan masih dikasih kemampuan sampai saat ini masih bisa mengajar. Belum pikun gitu ya. Yang takutnya lama-lama mulai pikun nih, nggak bisa ngajar lagi. Zaman dulu kan tahun 80-an kalau ngajar sekolah minggu tuh kayaknya rada-rada enteng gitu ya. Asal kita punya alat peraga, kita menguasai firman Tuhan, rasanya anak-anak nggak banyak kritik, nerima, dan kita memberikan apapun mereka happy-happy aja dengan aktivitas yang sederhana. Tapi semakin lama kan tantangannya semakin hebat. Perkembangan kepandaian anak, perkembangan IT ya, yang seringkali kita nih yang tua-tua udah nggak bisa ngikutin gitu ya. Apalagi zaman sekarang kita kalah dengan YouTube. Firman Tuhan tetap tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Tapi bagaimana kita menyampaikannya itu menjadi hal yang sangat penting buat saya gitu ya. Bukan cuma keluar dari mulut, tapi bagaimana kita bisa mencerminkan itu di dalam kehidupan kita pribadi hari lepas hari sehingga anak-anak betul-betul bisa mengenal Kristus. Tapi yang susah, yang menjadi tantangan sebagai guru sekolah minggu adalah bagaimana caranya kita bisa menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita sehingga apa yang kita beritakan, apa yang kita kabarkan kepada anak-anak tentang Kristus itu dapat mereka pahami. Dinamikanya sih pasti ada ya. Jadi mulai kalau dulu itu kan kita alat musiknya masih cuman piano dan organ. Lalu sejak tahun 2000-an mungkin ya, mulai itu masuk alat band. Jadi secara aliran, secara jenis musik itu juga udah mulai beragam ya. Cuman dulu itu yang namanya band memang kita masih baru di komisi remaja dan komisi pemuda waktu itu, belum masuk ke umum. Soalnya kalau dulu itu kan yang namanya band di ibadah itu mungkin masih jadi pro dan kontra ya. Jadi pro dan kontra, ada yang nggak setuju karena wah ini tiba-tiba kok jadi ramai sekali, ada yang setuju karena itu jadi variasi di latihan.
Kalau untuk sekarang sih kita sudah lebih open ya di gereja ya. Jadi untuk band, untuk bahkan lebih daripada band, mungkin ada yang kemudian angklung, kolintang, atau mungkin ensemble, atau banyak lagi kelompok-kelompok musik yang sudah kita banyak ragamnya dan bisa melayani di gereja juga gitu. Jadi secara musik pun jadi lebih bervariasi dan lebih menarik. Sangat manfaatnya jelas besar ya, manfaatnya cukup signifikan juga karena pembinaan itu kita jadi mengerti soal peran lagu dalam ibadah. Jadi bukan cuma sekedar musiknya bagus, musiknya enak didengar, tapi juga lagu ini di mana posisinya dalam peribadatan, lalu bagaimana lagu ini punya makna apa, dan kalau begitu harusnya diaransemen seperti apa, ketika penulisnya bikin lagu ini, apa yang dia mau coba sampaikan, dan itu diharapkan juga bisa nyampe message gitu ke jemaat. Ya, nama saya Pendeta Setiawati Sucipto. Saya sudah melayani di GKISU mulai tanggal 19 Oktober 2009, di mana pada waktu itu saya diteguhkan. Jadi kalau kita memperhatikan di tahun 2010 itu dimulainya satu pemahaman baru pada seluruh baik para pelayan-pelayannya maupun juga jemaat tentang arti kehadiran tata nilai di GKI Surya Utama. Jadi tata nilai yang ada itu di SU ada 5 nilai. Pertama adalah nilai pengosongan diri. Lalu yang kedua adalah nilai kesadaran diri, yang ketiga adalah nilai kesederhanaan, dan yang keempat itu nilai kepedulian, dan yang kelima itu adalah nilai keterbukaan. Kalau dibandingkan dengan visi dan misi, tata nilai itu ibaratnya adalah darah dari tubuh manusia yang mengalir sedemikian rupa menghidupi justru kegiatan-kegiatan yang ada. Kalau tidak ada tata nilai, kegiatan itu menjadi hanya sesuatu yang kalau boleh dikatakan sibuk tapi nggak punya isi. Nah, justru dengan nilai-nilai itu kegiatan-kegiatan itu, program itu menjadi punya isi. Setiap pelayan ibadah ketika dia sibuk dengan segala pelayanannya, belajar bagaimana yang satu dengan yang lain saling memahami, mengerti. Kalau tidak ada pengosongan diri, kalau tidak ada kesadaran diri untuk melayani, kalau tidak ada sikap kesederhanaan di dalam melayani dan kepedulian serta keterbukaan, bagaimana arti sebuah kegiatan-kegiatan atau program-program gereja itu? Halo keluarga GKI Surya Utama, saya Jimmy Santoso. Saya hadir di GKI Surya Utama. Ada yang masih ingat? November 2018 saya datang ke keluarga GKI Surya Utama, dan tanggal 3 Desember 2018 saya diteguhkan menjadi bagian dari keluarga secara resmi, keluarga GKI Surya Utama. Sampai saat ini hati saya selalu bahagia kalau menghubungkan diri, mengingat bagaimana keluarga GKI Surya Utama menerima saya ketika pertama kali saya hadir, dan tetap sampai sekarang tetap sama penerimaan itu. Selalu mencintai, menerima saya, Tika, Ale, Are. Ada hal-hal menarik yang saya dapatkan selama 5 tahun di tempat ini. Jemaat ini adalah, ya itu tadi, jemaat di sini menerima pendeta apa adanya. Tuntutannya nggak banyak, cuman mendekatkan diri ke jemaat. Dan itu sangat membangun, membuat saya dan keluarga bertumbuh. Ada banyak hal cinta yang saya dapatkan di tempat ini. Saya berharap ke depan nanti GKI Surya Utama makin menyinarkan kuasa Tuhan melalui cinta kasih. Karena banyak berkat yang GKI Surya Utama terima, dan sudah saatnya ini menjadi sukacita bersama ketika kasih dari Tuhan itu disinarkan
melalui kegiatan yang ada, melalui persekutuan yang ada, sehingga menjadi kesaksian yang hidup bagi dunia. Halo saudara-saudara, nama saya Yolanda Panto. Saya adalah pendeta di GKI Surya Utama. Saya sudah sejak tahun 2004 ada di GKI Surya Utama dan penabisan tahun 2007. Jadi kalau dihitung secara waktu, hampir 20 tahun saya bersama-sama dengan saudara-saudara di GKI Surya Utama. Nah, kalau bicara soal refleksi pelayanan, saudara-saudara, kalau bicara soal pelayanan dan soal refleksi ini memang pendeta itu kan tugasnya berefleksi, membuat refleksi untuk mengajak kita untuk berefleksi. Saya tidak mau berkhotbah, tapi saat ini baru-baru ini saya merenungkan ayat Alkitab dari kitab Yesaya tentang nubuat Tuhan bagi Raja Persia Kores. Orang yang bukan orang yang beragama, bahkan dikatakan bukan orang yang mengenal Tuhan, tapi yang diberkati Tuhan dengan luar biasa, diberi kedudukan, diberi kuasa, supaya apa? Supaya dia bisa dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel kembali ke tanah leluhur mereka. Nah, saya berpikir sebetulnya itulah relasi kita ya dengan sesama manusia. Ini saya tidak bicara soal Israel, Zionisme, Israel Palestina, atau juga tidak bicara soal ada yang orang yang dipilih Tuhan, ada yang tidak dipilih, bukan. Tetapi sebetulnya relasi kita ketika Tuhan memberkati kita itu adalah supaya kita bisa jadi berkat, bisa menolong kehidupan orang lain. Itulah konsep pelayanan, bahwa kita sudah diberkati dengan luar biasa karena ada sebuah tugas yang Tuhan percayakan untuk kita membawa kebaikan dalam hidup orang. Sebaliknya, ketika kita membutuhkan pelayanan, ketika kita berada di posisi yang lemah, mungkin kita sakit, kita perlu dibesuk, perlu didoakan dan sebagainya, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Nah, justru dalam pelayanan, ketika kita mau semua saling melayani, bukan hanya dilayani, maka di situ kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan yang tidak putus-putusnya. Jadi apa itu pelayanan? Singkatnya, pelayanan adalah cara Tuhan memelihara hidup kita, baik pribadi maupun bersama-sama. Jadi jangan takut pelayanan, saudara-saudara ya. GKI Surya Utama adalah persekutuan yang dibentuk dan digerakkan oleh Tuhan dan iman kepadanya. Namun, orang-orang di dalamnya bersekutu bukan hanya dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama, baik sesama anggota gereja maupun sesama masyarakat. Yang menaungi persekutuan ini bukan hanya gedung yang megah, melainkan relasi yang hangat dan akrab antar anggotanya. Relasi yang terjalin selama lebih dari 40 tahun adalah relasi persaudaraan dan kekeluargaan, karena kita adalah keluarga di dalam Kristus. Ya, GKI Surya Utama buat saya ya sebagai tempat berlindung, tempat beribadah, tempat ya tempat segalanya. Anak saya, mantu saya, cucu saya semua ada di Surya Utama. Gimana pun juga inilah di tempat di mana saya merasa saya adalah anggota dari tubuh di sini. Saya adalah bagian dari sini dan saya yang merasa at home juga di sini. Jadi gimana ya, kita merasa senang gitu loh ya. Bukan sendiri lagi gitu loh. Kayaknya ya, Surya Utama bagi saya adalah memang tempat saya pertama setelah menikah. Setelah menikah saya bersama di sini, bertumbuh di sini bersama anak-anak. Sudah kayak rumah kedua mungkin ya. Iya ya. Jadi memang dari dulu sampai sekarang udah di sini dan pelayanannya juga di sini. Ya syukurnya punya kesempatan untuk melayani di sini juga gitu. Jadi kalau rumah sendiri kan rasanya pengen dijaga gitu lah ya. Gereja ini udah kayak rumah sendiri yang di dalamnya tuh ada orang-orang yang dalam kesusahan saya merasakan.
Saudara-saudara, bagi saya GKI Surya Utama adalah keluarga, adalah rumah bagi saya. Tempat saya bisa menjadi diri sendiri, tempat saya bisa terus berkembang, tempat saya juga ingin memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara di Surya Utama, maupun juga tentunya untuk lingkaran yang lebih luas, dan semuanya tentu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya rumah lah, saya punya rumah. Bayangin kalau saya bukan anggota GKI Surya Utama, di mana bisa luntang-lantung saya, jadi gelandangan, tapi ada rumah pulang ya. Walaupun jauh, tapi ya pulang sekali-sekali ya, walaupun nggak tiap kali. Yang pasti GKI SU ya seperti keluarga saya sendiri. Keluarga di mana ada dinamikanya, macam-macamnya gitu ya. Tapi berbagai dinamika itu justru membuat kehidupan itu jadi lebih hidup. Setelah 5 tahun saya di sini, GKSU buat saya adalah mentari pagi yang selalu ngangenin. Kadang-kadang sinyalnya tertutup oleh awan, tetapi kehangatannya selalu dirasakan. Itu buat saya GKSU. Hangatnya selalu ngangenin. GKI-SU menjadi jemaat yang dalam tanda kutip terakhir saya layani begitu. Tentu saja menjadi semacam puncak pelayanan saya gitu. Semua pengalaman sebelumnya itu sebagian saya praktekkan di dalam pelayanan di GKI-SU. Walaupun sebagian juga tidak bisa karena situasional jemaat masing-masing berbeda. Tapi tentu menjadi pelayanan yang sangat spesial buat saya karena itu berada di ujung pelayanan saya, menjadi finish daripada pelayanan saya. Tingkat penyebaran virus COVID-19 semakin meninggi. Pemerintah memutuskan untuk membatasi kegiatan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Lagi-lagi, sejumlah rumah sakit harus mendirikan UGD darurat di halaman parkiran dikarenakan kapasitas yang sudah overload.